Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat yang baik-baik dan suci-suci. Izin saya memperkenalkan diri saya. Nama Malahayati. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi Pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen dengan bobot SKS 3 SKS. Model pembelajaran yang dilakukan adalah dengan delivery, dengan interaction, dan dengan asesmen. Strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah menjelaskan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa juga untuk mempraktekkan langsung apa yang telah saya jelaskan. Deskripsi mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Komunikasi Pemasaran merupakan mata kuliah yang membahas konsep, strategi, dan teknik dalam menyampaikan pesan pemasaran secara efektif kepada target pasar dengan tujuan membangun kesadaran merek, menciptakan nilai pelanggan, mendorong keputusan pembelian. Mata kuliah ini mengintegrasikan berbagai bentuk komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Cakupan mereknya merupakan konsep dasar komunikasi pemasaran, komunikasi pemasaran terpadu, dan bagaimana juga perencanaan dan pelaksanaan komunikasi pemasaran. Etika tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan strategi komunikasi pemasaran secara menyeluruh, merancang dan mengevaluasi program komunikasi pemasaran terpadu, menganalisis efektivitas pesan dan media dalam menjangkau konsumen. Sedangkan materi komunikasi pemasaran ini saya combine, saya aplikasikan Sustainable Development Goal atau SDG, karena itu adalah satu sistem yang sangat tren saat ini. Setiap pembeli, mereka itu memeriksa apakah produk yang dibelinya itu sudah sesuai dengan konsep green. Karena masyarakat sekarang sudah sadar, mereka sudah sangat ingin dan mereka ingin untuk menyelamatkan lingkungan. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan bagaimana proses produksi produk yang mereka beli. Dan standar dari SDG sekarang adalah yang pertama social welfare, yang kedua environmental welfare, dan yang ketiga adalah animal welfare. Dan ketiga unsur itu saya kaitkan dengan komunikasi pemasaran yang saya asuh kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi mereka harus mengerti komunikasi pemasaran saat ini, dan mereka juga harus bisa mengkomunikasikan pemasaran yang ramah lingkungan. Tujuan dari komunikasi pemasaran adalah membangun kesadaran merek, yaitu brand awareness. Jadi merek-merek yang memang ramah lingkungan, yang memang go green, yang tidak merusak lingkungan, itu yang harus diketahui oleh mahasiswa. Kemudian memberi informasi tentang produk dan jasa, membangun citra merek, mendorong minat beli dan loyalitas pelanggan, membedakan produk pesaing. Kemudian apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana anak-anak, semuanya sehat? Sehat. Siap kita belajar mata kuliah komunikasi pemasaran? Siap. Baik. Jadi Ibu mau sedikit memberi
tahu bahwa apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran. Ya. Jadi komunikasi pemasaran adalah bagaimana perusahaan mengkomunikasikan, ya, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan agar produknya itu bisa dibeli, ya, agar penjualannya tinggi. Bagaimana cara dia mengkomunikasikan pemasaran tergantung dari produknya masing-masing, ya. Baik, yang penting kalian sudah tahu dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baik kalau kita berdoa dulu. Masing-masing kita membaca Al-Fatihah. Selesai, ya. Jadi bagaimana kalau kita absen dulu? Siap ya, kita absen dulu. Baik. Ibu akan memanggil nama masing-masing. Satu, Muhammad Irwansyah. Yang kedua, Naila Zafira. Yang ketiga, Dara Nabila. Yang keempat, Miss Najwita. Yang kelima, Oce. Yang keenam, Marsha Nabila Fona. Yang ketujuh, Susi Elida. Yang kedelapan, Siti Makfirah. Kemudian 9, Nurul Izati. 10, Saskia. 11, Maulana Rizki. Kemudian 12, Ahmad. 13, Nabila. Nabila nggak hadir ya, tadi sakit, udah kasih tahu ibu. Kemudian yang keberapa tadi ibu? Ada yang masih ingat? Kemudian yang ke-14 Nadia Ananda. Ke-15 Muhammad Farhan. 16 Fatin Hamami. Ya, jadi satu orang yang nggak hadir. Ya kan, sih yang update dalam komunikasi pemasaran. Ternyata komunikasi pemasaran yang paling update itu kan ibu udah bagi-bagi itu untuk kalian semua. Kan sudah ada di kelompok dan ibu sudah baca, ya. Jadi strategi perusahaan supaya dia laku produknya kan kayak gitu. Itulah yang disebut dengan strategi komunikasi marketing. Bagaimana perusahaan itu berupaya supaya produknya laku. Jadi perusahaan juga sekarang dia itu mempelajari, ya. Jadi perusahaan itu dia itu memahami apa isu-isu strategi sekarang, ya kan? Ternyata sekarang itu isu yang paling tren itu adalah isu sustainable. Apa itu sustainable? Sustainable itu adalah keberlanjutan. Keberlanjutan terhadap apa? Keberlanjutan terhadap masa depan yang lebih baik. Karena sekarang sudah banyak sekali terjadi pencemaran. Ya kan? Kalau terjadi pencemaran itu sudah nggak baik lagi. Bagi siapa? Ya bagi penghuni bumi. Bagi seluruh penghuni bumi itu nggak baik lagi. Sehingga ada beberapa orang, ya, ada beberapa individu yang sadar akan keberlanjutan. Karena dia sadar akan keberlanjutan, dia itu sadar akan masa depan yang lebih baik, dia itu sadar akan tidak ada polusi, sehingga orang ini memilih produk yang ramah lingkungan. Seperti apa produk ramah lingkungan? Ya, ibu jelaskan ya. Produk ramah lingkungan itu yang pertama dia terdiri dari bahan organik. Yang kedua, dia itu bisa didaur ulang. Yang ketiga, dia itu memakai bahan-bahan bukan dari zat kimia. Nah, itu dia dulu ya. Nah, itu dia yang disebut dengan produk ramah lingkungan. Nah, gitu ya.
Terus apa lagi? Apa dia hanya terhadap lingkungan saja? Oh, ternyata ada lagi. Yang kedua, ya. Yang kedua, dia sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan manusia. Ya, seperti apa? Dia itu tidak mengeksploitasi tenaga kerja anak. Apalagi dia itu membayar upah buruh tepat pada waktu. Apalagi dia itu perusahaannya itu membuat suasana bekerja itu dalam tempat yang aman dan nyaman. Ada, ya kan? Terus apa dia hanya manusia, alam, apa hanya itu penduduk bumi? Ternyata ada satu lagi. Apa satu lagi? Satu lagi itu adalah hewan. Ya, kesejahteraan hewan. Nah, jadi apa kesejahteraan hewan? Dia itu tidak melukai hewan, dia itu tidak dia itu tidak memburu hewan. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan luxury ya. Jadi perusahaan luxury itu mereka memburu hewan. Jadi mereka itu mengambil kulit buaya. Dari mana kulit buaya itu kan diburu? Ya, itu dia. Jadi sekarang supaya lebih jelas, Ibu menulis, ya kan? Ibu menulis apa strategi perusahaan, apa strategi produsen supaya produknya laku. Dan sekarang yang dibidik adalah konsumen yang sadar akan masa depan yang lebih baik. Ya, jadi individu yang mempunyai moralitas yang baik itu adalah strateginya. Ya, baiknya Ibu tulis. Jadi kita ambil saja contohnya. Strategi komunikasi pemasaran fashion ramah lingkungan, ya. Ditulis. Strategi apa tadi? Lupa, baru aja kasih tahu ya. Nah, jadi strategi komunikasi perusahaan fashion ramah lingkungan. Radar hijau, ya, mempengaruhi pelanggan. Nah, gitu ya. Ada yang tahu nih? Strategi komunikasi fashion ramah lingkungan mempengaruhi pelanggan sadar hijau. Untuk apa yang mempengaruhi? Kenapa dia mempengaruhi pelanggan sadar hijau? Kan itu yang menjadi tanda tanya sekarang ya. Nah, jadi untuk repurchase intention, karena perusahaan nggak merugi, ya kan? Jadi untuk repurchase intention ya. Jadi ini judul ya, topik ini topik mata kuliah komunikasi pemasaran kita hari ini. Kita mengambil produsen fashion. Ya, tahu kan semua fashion? Apa itu fashion? Coba Once, apa itu fashion Once? Seperti apa fashion? Ada yang tahu? Ya, iya. Fashion itu pakaian, benar. Ya, fashion itu pakaian. Ada lagi yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, jadi gini ya, fashion itu pakaian. Oke. Kemudian kita pakai jilbab enggak? Iya. Ya, itu jilbab itu fashion juga. Kemudian apa lagi fashion? Tas. Tas itu fashion juga. Fashion ya, tas itu fashion. Kemudian apa lagi? Apa? Aksesoris. Ya, aksesoris itu fashion.
terbatas hanya pada baju saja, ya. Tapi fashion itu semua perlengkapan yang mendukung untuk penampilan kita. Itu baju, itu dress, itu jilbab, itu tas, ya kan? Itu makeup, apalagi skincare, itu fashion semuanya, ya kan? Glitter, kulit, ya. Jadi sekarang orang banyak pakai fashion itu dan glitter, ya. Jadi sekarang kalau dibilang perusahaan fashion, jadi dia hanya tidak terbatas pada pakaian saja. Jadi kan kita bisa melihat ini. Jadi ini produsen, ya kan? Jadi produsen dia sekarang menargetkan. Apa yang dia targetkan? Yang dia targetkan itu adalah ini nih, pelanggan yang sadar hijau. Kenapa? Karena masyarakat saat ini sudah sangat-sangat sadar akan keberlanjutan. Dia itu hanya memilih produk yang ramah lingkungan. Karena itu perusahaan memproduksi produknya juga yang sesuai dengan permintaan pasar, yaitu produknya yang ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan organik. Jadi kan strategi komunikasi yang paling penting, ya. Strategi komunikasi, bagaimana dia mengkomunikasikan produknya, yaitu fashion ramah lingkungan atau fashion organik, mempengaruhi pelanggan sadar hijau untuk repurchase intention. Apa repurchase intention? Repurchase intention adalah niat membeli ulang, ya kan? Ini intention, ini niat. Ini repurchase, membeli ulang. Kenapa membeli ulang? Perusahaan itu dia kan mau eksis, ya kan? Perusahaan itu dia nggak mau orang hanya beli sekali, setelah itu nggak beli lagi, nggak mau, ya. Perusahaan itu maunya orang membeli lagi, kemudian orang ini mempromosikan lagi kepada orang yang lain. Kenapa? Karena perusahaan ini mau tetap eksis, ya. Perusahaan ini mau memenangkan pangsa pasar, market share, ya, pangsa pasar. Dia mau semua orang membeli fashion ramah lingkungan di tempat dia. Itulah strateginya, ya. Jadi seperti apa strateginya? Kan kayak gitu. Supaya dia tetap eksis, supaya dia bisa memenangkan pangsa pasar. Seperti apa strategi yang dilakukan oleh produsen ini? Baik, kita ingin melihat bagaimana kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, dan kerusakan hewan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekarang kita akan melihat sendiri bagaimana fenomena yang terjadi saat ini tentang kerusakan lingkungan. Ya, ada filmnya. Baik. Di sini terlihat nih di jalanan, ya, di jalanan kota-kota besar di Eropa, ya, seperti di Paris, itu kelihatan orang tuh sangat modis gitu, ya, berpakaian, dan banyak tuh pakaian-pakaian yang di sale, dan mereka juga membeli pakaian, ya. Dan ini pada rata-rata nih baju-baju branded ini, ya, baju-baju yang luxury gitu kan. Jadi di sini juga dikampanyekan bahwa kita tidak boleh membeli baju-baju yang itu tadi yang gak etis. Ini Patagonia, ya. Patagonia itu merupakan pelopor daripada ethical fashion. Jadi bagaimana Patagonia mengkomunikasikan untuk membeli slow fashion, karena limbah fashion ini sangat-sangat menjadi masalah bagi negara-negara maju sekarang, ya, karena banyak banget limbah fashion itu tadi. Jadi limbah fashion itu akhirnya di mana? Didaur ulang ini kan memang bisa pakai semua, ya, tapi mungkin karena lemari-lemari mereka udah penuh,
Jadi mereka yang membuang saja ini, dan ini juga terlihat blogger ya. Jadi oleh karena itu disarankan untuk memakai fashion yang ramah lingkungan. Kenapa fashion yang ramah lingkungan? Karena fashion yang ramah lingkungan itu adalah sangat-sangat penghematan ya. Karena baju itu bisa dipakai lama. Kalau kita membeli fast fashion itu sudah tentu itu dibuat dari material yang non organik. Tapi kalau slow fashion itu dibuat dari material yang slow, yang ini, sehingga dia bisa bertahan lama ya, dari serat ya. Akhirnya kan kita sudah menghemat uang, karena fashion itu bisa kita pakai 10 tahun gitu. Jadi nggak terjadi pemborosan. Ini juga terlihat ini ya, bagaimana fenomena di dunia ya. Jadi yang ini nih terlihat di sini nih, kalau misalnya di sana tuh sering tuh ada sale ya. Jadi sale itu benar-benar diskon itu sampai 70%. Jadi orang berlari-lari untuk beli ya. Dan ini juga dilihat bagaimana limbah. Ini adalah limbah ya, limbah dari emisi karbon, karena bahan-bahan fashion yang fast itu terbuat dari kimia ya, dari industri kimia. Di sini terlihat dan terlihat juga ini orang yang menyerbu kalau ada diskon fashion. Jadi memang di Eropa itu ada sekali-kali itu store fashion itu mengdiskon itu sampai 70%. Baik, kalian sudah mengetahui apa itu fast fashion, ya kan? Kalian sudah sangat jelas bahwa fast fashion itu mengeksploitasi buruh, ya kan? Apa itu buruh anak, apa itu buruh pekerja, mengeksploitasi buruh, ya. Kalian juga sudah tahu bahwa fast fashion itu tidak ramah lingkungan. Kan terjadi apa tadi? Terjadi pembuangan kan? Kenapa terjadi pembuangan? Karena fast fashion itu adalah fashion yang diproduksi itu 3 minggu ya. 3 minggu sekali itu udah jadi produknya. Jadi terlalu cepat percepatan model. Jadi beda dengan slow fashion. Ya. Kalau slow fashion itu dia perputarannya spring, summer, dan fall, winter, setahun 2 kali. Kalau setahun 2 kali berapa? 1 tahun nikah 2 kali prosesnya. 1 tahun 2 kali prosesnya. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ya, 1 tahun 12 bulan, ya kan? Kalau 2 kali proses berapa bulan? 12 bagi 2 berapa? 6. Ya, 6 ya kan? 6 kan? Berarti 6 bulan sekali prosesnya ya. 6 bulan 1 kali proses. Ini namanya slow fashion ya. Sekarang coba kita lihat. Kalau misalnya fast fashion itu 3 minggu 1 kali proses ya, in proses nih. Ya, 3 minggu sekali diproses. Jadi coba kalian bagi 12 bulan. Ya kan? 12 bulan bagi 3 minggu. Berapa? 12 bulan. Bisa? Coba 12 bulan bagi 3 minggu. Ini aja. 1 bulan itu berapa minggu? 4, ya kan? Jadi cobalah kalian kali ya. 12 bulan berapa kali prosesnya? Tahu? Ada yang tahu? Yang dapat? Siapa yang sudah dapat? Siapa yang sudah dapat untuk fast fashion berapa kali proses? Setahun berapa kali
12 ya kan? 12. Ya, baik ya kan? Sekarang kalian sudah tahu kalau misalnya slow fashion 1 tahun 2 kali produksi, ya kan? Karena per 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Karena di Eropa itu atau di negara-negara yang memiliki iklimnya 2, ya, 4 iklim, kita hanya 2. Kita musim hujan dan musim kemarau. Mereka itu 4, ya kan? Apa yang 4? Ada musim semi, ya kan? Musim semi itu musim bunga. Ada musim salju, itu es di mana-mana, dingin. Ada musim panas, ya, dan ada musim gugur. Jadi spring, summer, fall, winter. Nah, gitu ya. Dan jadi ini 2 kali proses. Sementara ini yang fast fashion dia memproses itu 3 minggu. Jadi kalau 3 minggu kita bagi aja, ya kan? Setahun berapa bulan? Setahun 12 bulan, ya kan? Jadi kira-kira 1 tahun itu 15 kali, ya, 15 kali produksi 1 tahun. Sedangkan kalau misalnya slow fashion hanya 2 kali, berapa perbedaan 15 kali dengan 2 kali? Berapa perbedaannya? 15 dengan 2 berapa? 13. Berapa? Ekuat. 13. Ya, 15 kurang 2, 13. Berarti kelebihan produksi 13 kali, ya. Jadi 13 kali itu dibawa kemana? Kan seperti itu. Itu kan mengajarkan kita konsumerisme, benar nggak? Karena gini, apalagi ya sekarang kan milenial tuh, anak-anak milenial sekarang Gen apa? Gen Z. Ya, kalian punya uang. Kenapa kalian punya banyak uang? Kalian sekarang rata-rata jadi selebgram, ya kan? TikToker, YouTuber, dan itu uang masuk. Terus kalian bawa kemana uang itu? Kan membeli fashion misalkan, dan fashion yang kalian beli pasti yang mau yang ini model karena apa? Nggak ada budaya konsumerisme dalam diri kita. Beli terus sehingga lemari bertumpuk. Kalau lemari bertumpuk dibawa kemana? Dibuang. Jadi limbah kan? Kita tahu tadi fast fashion itu bukan dari organik. Kalau bukan dari organik dia tidak bisa didaur ulang. Sehingga dibawa kemana limbah itu? Ke negara-negara miskin lagi. Ya, jadi semua dampak itu pasti negara-negara miskin. Nah, gitu ya. Udah yang kerjakan negara miskin, dibayar upah murah, kemudian limbah dibawa ke negara miskin lagi. Ya, jadi bertumpuk-tumpuk masalah. Nah, gitu ya. Sehingga kalau mereka mau bertanam, ya pertanian itu nggak bagus lagi kalau tanahnya sudah tercemar. Ya, jadi kalau pertanian nggak bagus, kerjanya apa? Ya kerja tadi. Kerja apa? Kerja diperas. Ngerti kan? Nah itu dia ya. Jadi buat di sini slow fashion versus fast fashion. Nah ini ya. Ini SF-nya adalah slow ya. Jadi ini dia nih. Slow versus fast. Nah ini dia. Slow ini produksi lambat. Sedangkan fast ini produksi cepat. Ya. Udah. Jadi sekarang apa keterkaitan dengan perusahaan kan gitu ya. Kalian sudah jelas-jelas mengetahui bahwa apa itu slow fashion, apa itu fast fashion, apa itu organik, apa itu ramah lingkungan, apa itu sustainable. Sudah jelas semua. Sekarang topik kita, apa topik kita? Karena kita ilmu ekonomi, karena kita bisnis, ya kan? Kita ini kan sebenarnya di marketing manajemen. Jadi apa marketing manajemen? Itu bagaimana dari masyarakat, ya kan? Jadi sekarang kalian ini ya, kalian ini punya perusahaan nih. Kita asumsikan aja kalian punya perusahaan. Tentu saja kalian ini pelanggan membeli berulang-ulang, benar nggak? Ya kan? Tentu kalian ini perusahaan loyal. Nah, udah, tadi udah jelas ya. Kalau misalnya perusahaan loyal dia membeli terus sama kita,
dia memberitahu itu baju ini bagus nih. Ya, contohnya Susi, ya misal ya, misal Susi buatlah merek Susi Fashion. Nanti Oce ya kan, Dara, Siti, Julia pasti mempromosi sama teman-temannya. Yuk kita beli baju Susi. Kenapa baju Susi itu enak kita pakai? Karena terbuat dari bahan-bahan yang alami. Kan pasti kayak gitu. Ya kan? Jadi itulah syarat yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kan kita lihat dulu ini. Ini topik kita nih. Strategi komunikasi fashion ramah lingkungan mempengaruhi pelanggan sadar hijau untuk repurchase retention. Ya. Jadi bagaimana perusahaan, bagaimana si Susi nih? Si Susi dia punya perusahaan, ya. Bagaimana strategi Susi untuk mengkomunikasikan, untuk mempromosikan fashion Susi yang ramah lingkungan, mempengaruhi pelanggan sadar hijau untuk repurchase intention, ya. Bagaimana Susi? Apa yang Susi lakukan? Mempromosi, ya kan? Bagaimana cara mempromosikannya? Gimana Susi? Ya, ada jelas ya. Si Susi mempromosikan lewat sosmed. Apa aja sosmed? Kalian kan semuanya nih, Kurni, kalian kreator. Ya. Yang besar lah. Coba ini orangnya ini kan masih belum sampai kan? Yang besar. Coba. Udah. Yang pertama TikTok nih. Yang kedua IG, Facebook. Ada lagi? Ya. Buat status ya kayaknya. Ya Twitter ya kan? Ya baik. Jadi mengkomunikasikan itu sama dengan mempromosikan, ya kan? Jadi mempromosikan itu melalui sosmed tadi, melalui sosmed ya. Jadi sosmed itu satu TikTok, dua IG, tiga Facebook, ada lagi? WhatsApp. Ya, WA nih, benar nih ya. WA group. Nah, 5 Twitter ya. Dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya ada. Nah, inilah media promosi, media komunikasi perusahaan untuk pelanggan sadar hijau. Ya kan? Dan yang paling penting, bagaimana cara kalian mempromosi? Cara kalian mempromosi itu kalian ini tunjukkan bahwa ini perusahaan saya. Kan tadi ada tuh ya. Tadi tuh semua orang bekerja shop, semua orang bekerja dalam keadaan yang tidak nyaman. Benar nggak tadi? Ya kan? Sekarang Susi enggak. Si Susi dia mempromosikan bahwa inilah perusahaan saya. Perusahaan saya nyaman, ya kan? Orang menjahitnya nyaman, mereka dibayar upah tepat waktu, mereka ada hari libur. Jadi bagaimana caranya? Tentu video. Sekarang yang paling bagus, karena promosi yang paling bagus adalah video, ya. Jadi namanya video berdurasi pendek. Enggak boleh kita ngomong-ngomong, kemudian kita tulis sana nggak baca lagi, ya. Tapi si Susi atau siapa misalnya Oce atau Julia yang punya perusahaan nanti, ya kan? Kalian pasti memfilmkan. Inilah perusahaan saya. Perusahaan saya ini tidak mempekerjakan, tidak mengeksploitasi tenaga buruh, tidak mempekerjakan anak. Perusahaan saya membayar upah tepat waktu. Kalian foto, kalian kasih nampak orang lagi membordir, ya kan? Orang lagi menjahit, wajahnya cerah-cerah, senang-senang. Nggak kayak tadi kan, keringat-keringat, nggak kayak di film tadi. Nah, ya karena apa? Karena kalian perusahaan fashion. Udah ya, itu kalian mempromosikan melalui sosmed tadi, TikTok, IG, FB, WA, Twitter. Kemudian apa lagi? Ya kan? Kalian itu gencar, ya. Kalian itu gencar membuat slogan-slogan. Apa slogannya? Safe depannya.
Artinya apa? Kita melindungi bumi. Kan? Apalagi kita melindungi bumi kan? Kenapa kita melindungi bumi? Tidak membuang limbah, ya kan? Kemudian apalagi kita kesejahteraan sosial, kan kayak gitu. Terus ini ada pelanggan sadar hijau. Kita tahu tuh pelanggan sadar hijau seperti apa pelanggan sadar hijau. Pelanggan sadar hijau itu terdiri dari aktivis lingkungan ya. Kalau di luar negeri itu namanya Greenpeace. Jadi Greenpeace itu satu kelompok, satu komunitas yang sangat menjaga apa yang menjaga ini, menjaga bahwa tidak boleh limbah itu dibawa ke negara miskin. Tidak boleh limbah itu dibawa ke negara miskin. Tentu negara miskin yang limbahnya dibawa itu pasti menerima kompensasi kan? Tapi kerusakannya itu luar biasa. Apa kerusakannya? Tanahnya menjadi hilang unsur-unsur haranya, tanahnya menjadi tanah yang beracun sehingga segala macam tanaman itu tidak tumbuh bertahun-tahun. Itu ditentang oleh komunitas dan Greenpeace tadi. Nah itu adalah kelompok yang sadar hijau. Kemudian siapa lagi yang sadar hijau? Yang kalian sasar, yang kalian targetkan ya. Ada itu kelompok-kelompok orang-orang yang memiliki kesadaran, ya, yang memiliki kesadaran yang cukup untuk apa? Untuk keberlanjutan, untuk sustainable. Nah, itu mereka, itulah pasar kalian, itulah target kalian. Dan kemudian tadi ini udah nih promosi melalui sosmed. Sekarang di produk kalian ada handbag, tahu handbag? Yang tadi kan kalian lihat itu orang pasti periksa di bajunya. Oh ini perusahaan Susi, lu kan tahu tuh. Perusahaan Susi itu baik, kenapa baik? Karena Susi udah mempromosikan pekerjanya, ya kan? Udah itu material yang dipakai, sehingga kalau menurut Susi beli, ya. Dan mereka terus membeli terus, itu namanya repurchase intention, ya. Mereka membeli ulang. Kalau produk kalian dibeli ulang, apa yang terjadi? Bagaimana perusahaan kalian? Ya. Kalau produk kalian terus-menerus dibeli ulang, sehingga perusahaan kalian tetap eksis, benar nggak? Ya kan? Kalau perusahaan tetap eksis, kalian bisa membuka cabang lagi, ya kan? Kalian bisa berekspansi. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena kita memang punya moral yang baik untuk kelangsungan hidup ya. Kita tidak demo kemana-mana. Kita sudah memberi. Dan paling penting apa? Kita memberi, ya kan? Ya, sudah baik ya. Kemudian ada yang bertanya nih. Yang paling penting ini nih repurchase intention. Karena masalahnya di sini. Masalahnya di repurchase intention. Bagaimana niat membeli konsumen? Konsumen itu harus terus-menerus membeli barang kita. Itu yang penting sekali ya. Konsumen ini harus loyal pada produk kita. Setiap produk yang kita keluarkan harus dibeli. Dan dibeli itu ulang, ya, beli kembali, beli lagi. Dia itu loyal kepada perusahaan kita, dia itu loyal dengan produk kita, dia itu tidak pernah pergi ke tempat orang. Dengan demikian kita sudah menyelamatkan lingkungan, ya kan Susi, ya kan Oce, ya kan Julia, ya kan? Julia, Susi, Oce sudah menyelamatkan lingkungan, sudah menyelamatkan akses sosial ya, hak pekerja. Nah, jadi dua, kita berpahala juga ya kan gitu kan? Ini seperti ajaran Rasulullah ya kan? Jadi kita menjaga seluruhnya, menjaga alam dan kelangsungan hidup kita. Ada yang bertanya tentang repurchase intention, ya, repurchase intention yang terkait dengan slow fashion. Ada yang bertanya? Tidak ya, kalau tidak ada yang bertanya, artinya sudah mengerti semua. Jadi sekarang kita membuat kelompok, ya kan? Karena anak ibu di sini berjumlah 15 orang ya tadi ya. Jadi kita membuat 3 kelompok. Kalian boleh pilih teman yang nyaman. Ya, nanti setelah kalian berkelompok, ibu akan memberi bahan, kalian berdiskusi. Diskusi nggak boleh lama nih, ya. Karena kita padahal terganti banget ya. Jadi kita memang diskusinya tentang slow fashion. Mungkin ada satu lagi yang ditambah ya. Jadi ini udah jelas tadi slow fashion.
fashion. Yang pertama environment, ya kan? Welfare. Yang kedua animal. Yang ketiga sosial. Jadi environment ini kita menjaga kesejahteraan lingkungan, kita melestarikan lingkungan. Animal welfare ini kita menjaga kesejahteraan hewan ya. Jadi kita nggak menangkap buaya-buaya ya. Buaya-buaya di kali itu, buaya-buaya itu nggak kita lakukan karena itu sudah termasuk binatang langka untuk kita buat tas. Tapi kalau kita membuat tas dari kulit buaya, kita akan menangkap, ya kan? Maksudnya akan budidaya. Jangan buaya-buaya langka ya kita tangkap, itu bahaya. Kemudian social welfare. Social welfare tadi kita tidak mengeksploitasi burung. Udah, ini 3 ini. Kemudian ada satu lagi. Apa satu lagi? Jadi satu lagi yang terkait dengan SDG. SDGs ini nih. Ini secara global seluruh dunia menggalakkan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Ya. Jadi environment, animal, sosial, dan yang berhubungan dengan budaya. Itu satu lagi penting sekali ya. Jadi sekarang tambah satu lagi budaya. Apa itu budaya? Ini kita nih di Indonesia kan. Kalau ngomong tentang fashion ada tenun nggak? Ada yang tahu tenun? Tahu lah ya, anak lupa pasti tahu tenun. Jadi tenun itu ya, tenun itu adalah kain tradisional Indonesia yang ditenun secara manual tradisional. Dan itu bernilai budaya. Kenapa? Karena itu ada sejarah yang sangat panjang. Dulu orang tua kita ya, leluhur kita tuh pakai tenun. Kalau mungkin di Melayu namanya tenun songket. Ya, kalau di Aceh ada tenun songket Aceh. Nah, ya, jadi songket Aceh ya. Jadi songket Aceh itu yang pertama menggunakan bahan yang alami. Kenapa? Karena materialnya terdiri dari benang sutra. Benang sutra itu tidak zat kimia, ya, tapi ulat sutra yang ditangkap. Kemudian benang emas dan perak. Benang emas perak itu tidak terjadi tidak merusak lingkungan. Karena kenapa? Bisa didaur ulang. Kenapa bisa didaur ulang? Kalau misalnya songket itu sudah rusak, ya, itu bisa ditarik kembali ke benang sutra, benang ini, benang emasnya, sehingga ada dibuang kan, bisa dipakai kembali ya. Jadi benang emas dan benang perak itu didaur ulang, bisa dipakai kembali kita lagi. Nah, ya. Jadi sifat karakteristik dari slow fashion yang pertama bisa daur ulang, recycle, yang kedua bisa didesain ulang lagi, yang ketiga bisa direuse, ada 4, ada satu lagi ya, sehingga nggak dibuang kayak fast fashion tadi. Ya, nah gitu. Yang udah organik sudah itu bisa daur ulang. Ya. Nah, jadi itu dia. Jadi kalian membuat kelompok, kemudian saya kasih tugas, saya kita diskusi lagi. Bagaimana siap? Siap. Nah, cari kelompok yang menurut kalian nyaman. Ini coba dengar semuanya ya. Ini bagus nih, udah ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Baik. Jadi kelompok 1 terdiri dari siapa? Coba sebutkan nama masing-masing. Saskia, Susi, Siti, Nurul, Julia. Baik ya, berarti sudah hafal 5 orang. Wah, ini luar biasa ya. Yang perempuan-perempuannya agak gabung ya, bagus ya. Kemudian kelompok 2 ada kelompok 2. Yang itu ya, 4 orang. Tadi ada 5 orang ya. Mana satu lagi? Oh iya, tadi sudah ini ya, sudah minta izin ya. Ayo, yang kelompok 2, tolong sebutkan namanya. Yang kuat. Nama saya Muhammad Hasyam. Ya.
Saya Muhammad Farhan. Saya Rizky. Saya Alhamdulillah. Baik, sekarang kelompok 3. Mana lagi orang lain di kelompok 3? Orang cuci izin Bu. Oh ya, lagi izin tadi ya, ada tadi sampai toilet. Baik, coba sebutkan namanya. Nama saya Fatim. Nama saya Darnanda. Saya Oce Sofia. Baik ya. Jadi kita sudah ada 3 kelompok. Ini nyaman ya semuanya ya, kawan-kawannya baik-baik ya. Nah, yang penting kita punya teamwork yang solid ya. Jadi semua kita bekerja, semua kita semangat dan semua kita merasa nyaman ya. Jadi sekarang soal yang pertama nih, ini kelompok pertama nih ya. Ibu baca ya. Kalian udah biasa kan menangkap banyak nih tadi kita jelaskan ya. Jadi sekarang yang ibu mau tanya, kenapa banyak permasalahan ya? Berbagai permasalahan serius. Berbagai permasalahan serius yang dialami kerajinan tradisional, khususnya soket Aceh ini karena kita masih di Aceh ini, ya kan? Hingga kini belum menemukan solusi yang memadai. Jadi produsen ya, produsen soket Aceh sekarang sangat-sangat miris keadaannya. Produsen soket Aceh berkurang dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena tidak ada orang membeli ulang ya kan? Kan itu tadi. Ya kan? Intinya kita tidak ada yang membeli ulang. Kenapa soket tradisional Aceh itu tidak dibeli ulang? Sebenarnya itu adalah perusahaan, itu adalah apa? Itu adalah fashion yang ramah lingkungan. Nah, tapi apa masalahnya? Kenapa tidak dibeli ulang? Sedangkan banyak tuh orang sadar hijau, banyak tuh punya moral yang tinggi, tapi tetap aja soket Aceh itu tinggal menunggu waktu punah. Itu kasus. Jadi kelompok 1 tolong lakukan intinya aja ya, singkat aja ya. Kenapa perajin berkurang dari tahun ke tahun? Kenapa penjualan terus-menerus berkurang? Ya kan? Kenapa orang tidak membeli ulang? Jelas? Jelas ya. Baik, coba kerjakan terus. Kemudian ini yang kedua nih ya. Udah nih. Sekarang mana kelompok 2? Kelompok 2 masih belum lengkap juga ya? Masih belum baru berapa orang ya? Ya udah nggak apa-apa. Sampai kita menunggu temannya 1 orang lagi. Jadi tugas yang ibu kasih kepada kalian adalah, coba ya disimak baik-baik. Tugasnya adalah strategi komunikasi perusahaan. Strategi komunikasi perusahaan, jangan fashion lagi nih ya, karena ada cowok mungkin ya. Jadi bagaimana strategi komunikasi perusahaan food, slow food, ya, perusahaan food mempengaruhi pelanggan sadar hijau untuk repurchase intention, ya, karena dia apa yang dinamakan dengan slow food ya sama aja dengan slow fashion ya, dia organik, beras organik, bukan beras yang disemprot dengan zat kimia. Itu dia ya. Coba kelompok 2, apa pertanyaannya? Catat ya. Nah, nih kelompok 2 strategi. Coba catat strategi. Strategi komunikasi perusahaan fashion ramah lingkungan. Oh maaf, bukan fashion. Strategi komunikasi perusahaan food, ya.
perusahaan food organik atau buka kurung slow food. Mempengaruhi pelanggan slow food. Untuk repurchase intention ya. Ya udah begini. Udah ya kelompok 2. Sekarang kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 terdiri dari 1. Siapa? Ya, oke, kedua. Masya. 3 Risna. 4 Dara Nabila. 4 Hamani. Oke, berarti sudah ada Wahid, Oce, Dara. Ya kan? Nyaman nggak kelompoknya? Nyaman. Ya kan? Kalian nih udah ngerti banget ya tadi ya. Jadi sekarang kalian diskusikan tentang itu juga ya, yang terkait dengan repurchase intention produk fashion ramah lingkungan. Jadi coba dengar baik-baik materi kalian ya yang kalian diskusikan. Jadi materi kalian adalah ini materi pembelajaran orang dewasa. Kalau mahasiswa udah dianggap dewasa dia ya. Jadi materi pembelajaran orang dewasa, komunikasi, produk, slow fashion, ya kan? Komunikasi, produk, slow fashion, buka kurung eco-friendly, yang mempengaruhi niat membeli ulang. Jelas nggak? Jelas ya? Baik, kerjakan. Berapa menit nih waktu yang kita berikan? Berapa kira-kira? 5 menit Bu. 5 menit. Baik, 5 menit waktu yang kita berikan. Setelah itu kalian mempresentasikannya. Bisa ya? Insya Allah alhamdulillah bisa dimakan. Udah jelas kan tadi? Kan sangat jelas ya kan? Jadi kalau kalian berusaha seperti itu nanti ya, supaya jadi orang membeli ulang itu yang paling penting. Ini gimana? Bisa ya? Ini sudah pakar-pakar semuanya kan beasiswa semua yang sering belajar. Ya. Ya. Nah, kan bisa juga dengan ChatGPT bisa dibantu ya. Yang penting
Ini kelompok 3 nih semangat ya. Cewek-cewek semuanya cantik-cantik semuanya. Ini kan bukti yang jelas sekali ya tadi dijelaskan ya. Ada film-film sangat jelas. Gimana? Udah 5 menit? Apa? Sambung lagi sebentar lagi apa? Apa sudah cukup? Sambung 1 menit lagi ya. Ya, ini 1 menit lagi. Jadi pada menit yang ke-7 dan kita stop dan kita presentasi ya. Baik. Tadi Ibu sudah periksa, ya, sudah periksa hasil diskusinya dan semua sudah menunjukkan bahwa kalian sudah memahami, ya, semuanya sudah memahami materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana strategi komunikasi fashion ramah lingkungan mempengaruhi pelanggan setan hijau untuk repurchase intention. Ya, jadi di sini intinya repurchase intention, ya, karena bagaimana orang mau membeli pada kita terus menerus. Ya, jadi apa yang kita jual? Yang kita jual itu harus yang lagi tren, yang lagi in saat ini. Apa tuh yang lagi
yang lagi-lagi update saat ini, sehingga target mana yang kita sasar dan itu sudah periksa semuanya baik ya. Jadi sekarang kita silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan ya, singkat aja karena ya nggak perlu kan panjang-panjang, yang penting tepat sasaran. Nah, baik, coba siapa namanya? Saskia. Saskia akan mempresentasikan tugas kelompok ya, diskusi kelompoknya ya. Silakan Saskia. Materinya pembelajaran orang dewasa. Jadi ada beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki pengalaman hidup karya yang relevan. Yang kedua, belajar karena kebutuhan praktis. Yang ketiga, fokus pada manfaat. Ya, kan udah jelas kan materi pembelajaran ya? Apa tadi? Materi pembelajaran orang dewasa. Ya, materi pembelajaran orang dewasa terhadap produk ramah lingkungan. Tadi kita tangkap nih, yang penting bermanfaat kan? Yang penting bermanfaat. Karena apa? Pembelajaran orang dewasa itu mahasiswa melakukan sesuatu yang penting ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Tadi udah ada tuh, ya kan? Untuk lingkungan, untuk sosial, untuk binatang, ya kan? Dan untuk budaya lokal. Budaya lokal kita apa sekarang? Tadi kita ngomong soket itu, ya kan? Kemudian apa lagi budaya lokal kita? Banyak tuh, kuliner yang udah nggak dimakan lagi. Nah itu dia. Jadi ada manfaatnya. Jadi ini kalian, jadi si Zaskia nih, ya kan? Zaskia dia punya perusahaan, tapi dia nggak semata-mata untuk mengeruk keuntungan, untuk mencari keuntungan, tapi ada manfaat, kan itu dia. Jadi keuntungan dapat, perusahaan Zaskia terus-menerus berkembang, terus-menerus eksis, dan manfaatnya untuk lingkungan semesta ada. Benar nggak? Cocok? Setuju? Ya kan? Ingat ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Bagi siapa? Kalau dalam konteks yang kita pelajari sekarang, karena kita untuk sustainable, jadi bermanfaatnya untuk lingkungan, sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan Zaskia itu, ya kan, oleh UMKM Zaskia tidak merusak lingkungan, tidak menjadi limbah, kemudian dia tidak menyakiti hewan, ya kan, kemudian dia bermanfaat bagi pekerjanya. Yang sosial pada pekerjanya. Zaskia itu membayar pekerja tepat pada waktunya, ya kan? Zaskia itu memberi reward, ya, memberi hadiah jika pekerjanya bekerja dengan baik. Zaskia itu memberikan ruangan yang enak untuk bekerja. Kemudian apa lagi? Ada waktu sholatnya, ada waktu makannya. Nah itu dia, ya. Sehingga pekerjanya bekerja dengan baik, benar nggak? Kalau pekerja itu sejahtera, dia bekerja dengan baik, benar nggak? Kalau misalnya bekerja dengan baik, yang untung siapa? Perusahaan kan? Kan gitu ya. Ya, untuk perusahaan. Kenapa untuk perusahaan? Dia bekerja dengan baik, tentu saja hasil produksinya baik juga. Karena dia bekerja dengan hati yang senang, pasti produksinya bagus. Kalau produksi bagus, tentu orang membeli dan orang membeli lagi. Dan udah jelas ya, manfaat intinya bagus banget ya. Ya kita applause dulu untuk kelompok 1 ya. Baik. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau bicara ini presentasi ya? Siapa namanya? Muhammad Irfansyah ya, mudah-mudahan udah sehat ya, lagi udah sehat ya. Ya, ayo silakan. Saya mau presentasikan hasil kerja kedua yang bertanya bagaimana strategi komunikasi perusahaan atau organisasi mempengaruhi pelanggan slow food untuk memberi purchase di. Jawaban dari kelompok saya adalah strategi komunikasi perusahaan food organik khususnya slow food memainkan peran penting dalam membentuk niat pembelian ulang atau representasi konsumen. Di sini ada beberapa poin-poin cara dari komunikasi perusahaan food organik dengan cara 1. Komunikasi berbasis nilai atau biasa disebut value based communication. 2. Storytelling dan edukasi. 3. Media sosial sebagai saluran engagement. 4. Komunitas dan event online. Dan terakhir, 5. Transparansi dan dalam komunikasi. Ya kan jelas nih kan,
Ya, jadi gini, itu banyak poin, tapi yang paling penting yang terakhir apa di dalam komunikasi? Transparansi dalam komunikasi. Dia transparansi dalam komunikasi. Terus yang kedua apa? Online, promosi secara online. Storytelling dan edukasi. Ya, storytelling dan Edukasi. apa tuh? Edukasi. Oh, edukasi ya, benar ya. Jadi online tadi ya, kan jelas sekali kan. Jadi orang ini punya perusahaan ini kita anggap aja nih, ya. Jadi kita anggapnya anak-anak ibu ini semuanya pengusaha kuliner, ya. Jadi pengusaha kuliner itu pasti makanan, ya. Jadi namanya slow food. Apa itu slow food? Kalian sudah tahu, slow food juga udah tahu ya. Tadi kan beras itu beras organik. Apa beras organik? Beras itu nggak disemprot dengan zat kimia. Kemudian apa lagi? Sayuran itu nggak disemprot dengan pestisida, tapi yang alami, ya kan? Kalau misalnya dia nggak subur, mungkin kita bisa pakai kompos, pupuk-pupuk itu namanya organik dan kalian sudah membuat slow food ya, makanan-makanan dari produk yang organik. Kemudian kalian transparansi, kan jelas tadi, transparansi dalam mengkomunikasikan. Melalui apa? Melalui sosmed katanya, melalui sosial media. Jadi mereka menampakkan apa yang mereka tunjukkan. Mereka menunjukkan bahwa kami memakai bayam alami, kami membuat tumis kangkung dari kangkung yang alami, kami membeli daging bukan daging bukan daging yang tidak jelas label-labelnya, tapi yang jelas. Dan ini semua kalian komunikasikan melalui sosmed, sehingga orang tahu kan itu dia. Karena ini kan komunikasi pemasaran. Bagaimana kalian mengkomunikasikan produk slow food kalian agar orang membeli ulang, ya kan itu? Ya, dengan orang membeli ulang, perusahaan kalian berjalan terus, ya kan? Orang loyal, orang menceritakan. Orang sekarang banyak yang sakit loh. Sakit kenapa? Karena banyak sekali makan zat-zat kimia. Tapi dengan adanya inovasi, ya, anak-anak muda yang kreatif ini membuat slow food dan mengkomunikasikannya melalui itu luar biasa ya. Itu akan terjadi repurchase intention. Ya, gimana udah jelas? Nah, ya. Jadi yang paling penting perusahaan kalian terus-menerus dibeli, orang beli lagi dan kalian terus berinovasi. Karena sekarang inovasi dan kreativitas, ya. Kemudian teknologi, ya gitu. Apa teknologi tadi? Kalian bisa gambar-gambar, animasi supaya anak muda tertarik. Kan ini basisnya anak muda nih sekarang kalian ini, ya. Karena yang makan slow food itu biasa orang tua, tapi ini anak muda harus makan slow food juga. Anak muda sekarang kan simpel-simpel dia makannya. Tapi ini kalian harus berkreativitas. Makan ini adalah sehat untuk anak muda. Jadi bagaimana caranya itu tadi teknologi, ya. Ini kalian nih Gen Z, kalian sangat lekat dengan teknologi. Beda dengan ibu dulu ya. Kalian lahir udah ada, kalian umur 5 tahun sudah ada Android. Ibu masih ya dulu nggak ada HP sama telepon. Jadi kalian ini sangat tanggap teknologi. Ya, itu paling penting. Ya. Jadi teknologi itu kalian manfaatkan supaya perusahaan kalian tetap eksis, sehingga kalian bermanfaat, nggak manfaat ya kan? Udah makan slow food, ya slow food itu juga makanan-makanan yang berbudaya juga tuh, makanan-makanan Aceh, kita di Aceh ya, makanan-makanan Aceh itu semuanya slow food, ya jadi dia diproses lama, diprosesnya lama, dimasaknya lama dan tahan lama, nggak ada pakai zat-zat kimia. Itu manfaat untuk apa? Yang pertama bermanfaat untuk kesehatan dan bermanfaat kita telah menjaga nilai-nilai budaya. Ya bagus banget ya untuk kelompok 2 ini dengan yang mempresentasikan siapa tadi? Muhammad? Ya Muhammad Irfansyah. Ayo kita beri tepuk tangan kasih aplaus ya. Baik. Sekarang kita menuju ke kelompok 3. Gimana nih? Udah siap nih? Cewek-cewek semua di pasti seru nih. Ya, kayaknya udah pada dan kita nggak apa nih ya, kayaknya pada semangat. Yang menarik ya hari ini kelompok 3 ya, kelompoknya kelompok 3. Jadi kelompok 3 siapa nih yang mau mewakili presentasi? Ya, saya Oce ya, Oce. Apa boleh dia apa di mana nih? Mau lihat semua si Oce nih. Udah bilang Oce yang terakhir berdiri. Oke, yang bagus ya Oce nih, bukan Oce
berdiri ini semuanya nih. Kemana berhadapan kemana dia enaknya? Sana. Gimana? Menghadap sana, menghadap teman-teman ya. Menghadap teman-teman Oce ya. Jadi saya Teresa Tamara, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai komunikasi produksi slow fashion eco-friendly yang mempengaruhi niat beli ulang, yaitu komunikasi produk yang menekankan nilai keberlanjutan, transparansi dan edukasi lingkungan dapat secara signifikan mempengaruhi niat beli ulang konsumen. Slow respon harus terus menyampaikan pesan bahasa bahwa membeli produknya adalah tindakan peduli terhadap lingkungan dan masa depan. Ya baik, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang diwakili oleh Oce, ya kan? Oce coba ibu lihat lagi, ini tidak apa-apa ini, ya. Jadi di sini ini adalah komunikasi produk eco-friendly, ya kan? Jelas banget. Apa itu eco-friendly kan? Eco-friendly itu sudah jelas adalah ramah lingkungan, gitu. Jadi ramah lingkungan yang sangat kita tekankan itu pada apa? Pada sosial, ya. Jadi kita tadi sudah melihat tuh bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi mengeksploitasi buruh. Kenapa dia mengeksploitasi buruh? Karena dia mau harga jualnya rendah, ya. Itu jahat banget ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mereka menjual produk dengan harga yang murah. Udah itu mereka itu cepat sekali percepatan produksinya. Setahun itu 15 kali. Setelah setahun 15 kali harganya murah. Tentu sangat-sangat tidak fair trade, tidak adil itu namanya. Mempraktekkan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri itu nggak bagus. Nggak ada manfaatnya sama sekali, ya kan? Kenapa dia bisa menjual harga murah? Dia bisa menjual harga murah karena harga buruh, ya. Karena kos bayaran untuk buruh itu rendah sekali. Itu dia tadi ya. Nah, itu dia. Karena buruhnya dibayar murah, dia bisa menjual dengan sangat murah bajunya, ya. Kemudian ini apa lagi nih? Komodasi apa? Ya. Kan ini dia. Sementara kalian diskusikan tadi eco-friendly kalian agar perusahaan kalian tetap eksis. Perusahaan kalian tetap eksis tapi kalian tidak merugikan orang lain, ya kan? Kalian eco-friendly, produsen yang ramah lingkungan, membayar upah buruh tepat waktu, tidak mengeksploitasi kerja anak, bekerja buruh di tempat yang aman dan nyaman, ada waktu libur, ada waktu istirahat, ada waktu ibadah. Itulah dan kalian transparansi kalian. Dan ini kalian komunikasikan, ya kan? Setelah kalian komunikasikan, orang membeli berulang-ulang. Nah itulah ya. Jadi keinginan perusahaan itu tetap eksis, membeli berulang-ulang. Nah gitu ya. Kemudian pikir semuanya sudah mengerti. Ayo semuanya kita semangat lagi nih. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nama Oce enggak ya? Berarti kita ngerti semuanya. Karena sudah mengerti semuanya, pikir kita tutup aja nih diskusinya. Kita beri aplaus semuanya kepada teman-teman. Ya, baik.
Jelas ada data. Tadi kita buat video, ada data. Kita lihat. Bukan kita mengadakan di sini. Semuanya jelas ya kan? Apa masalah yang terjadi saat itu jelas. Apa isu-isu krusial jelas. Itu namanya logika yang berdasarkan data. Nah, jadi sekarang kita tanya jawab. Semua orang ini kami dapat pertanyaan nih 15 orang. Untuk apa? Ibu mau uji kalian sejauh mana pemahaman kalian terhadap ethical fashion saat ini yang mempengaruhi niat membeli. Itu yang penting. Yang paling penting niat membeli. Orang yang membeli terus berulang-ulang perusahaan kita. Ya kan? Kalian senang kan kalau perusahaan kalian tetap eksis? Senang kan? Nah, yang baik setelah sukses dengan diskusi kita kembali kepada posisi semula. Duduk lagi ya, seperti awal. Sebetulnya anak-anak ibu naik Honda tadi ya. Jadi karena panas ya, karena panas mungkin kalau ini dari hujan ya, mungkin pakai jaket ya, jadi jaketnya masih di kursi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar dengan nyaman, dengan santai. Kita santai aja, nggak perlu kita tegang, nggak perlu. Karena kenapa? Karena kalau kita santai, kita bisa memahami ilmu pertama dengan baik. Apalagi tidak SKS nih, ya berapa nih? 90 menit. 90 menit, 45 menit 1 jam, ya kan? 45 menit 2 jam. Jadi dalam 90 menit itu kan tidak ada tidak nyaman, ada sifat apa? Ada rasa yang ya ada rasa kita yang bosan. Itu selalu ada bosanan. Apalagi ini belum makan ya. Ini rata-rata anak-anak gadis ya, saya lihat di pagi malah sarapan. Benar, pagi malam sarapan. Bukan tak sempat, itu memang malas. Tak jadi budaya. Anak-anak Gen Z sekarang ya, Gen Z ini. Jadi memang malas makan pagi. Dan itu kelihatan, itu selalu bilang kita makan pagi. Dengan makan pagi kita akan fresh, ya. Jadi kita nggak punya karena 120 menit itu. Karena bukan, maksudnya gini ya. Karena kita dari pagi sampai siang itu kan lama waktunya, ya. Kita nggak makan pagi, kemudian kita makan siang. Tadi malam makan, kita tidur makan nggak makan, ya kan? Pagi nggak makan lagi makan siang. Nah itu kan akan berpengaruh kepada ini. Jadi coba kalian mulai disiplin ya. Kalau pagi makan pagi apa gitu ya, yang ringan-ringan aja. Yang penting baru berisi kita belajarnya jadi semangat. Nah kemudian kalian makan siang agak banyak ya. Setelah itu istirahat. Setelah itu atau istirahat dulu, sholat zuhur, makan siang. Kita sudah berdiskusi, sudah presentasi kelompok ya kan. Sekarang ibu mau menguji juga kalian dulu individu. Jadi per orang. Jadi kita persilahkan dulu. Saskia ya. Coba Saskia. Pertanyaannya apa tadi yang kasih ke Saskia? Sebutkan beberapa karakteristik pembelajaran orang dewasa. Jadi yang pertama memiliki pengalaman hidup kerja yang relevan. Yang kedua belajar karena kebutuhan praktis. Dan yang ketiga fokus pada manfaat. Ya baik ya, udah jelas ya. Yang ketiga enggak tapi udah. Jadi sekarang ibu mau bertanya lagi. Ini namanya siapa nih ya? Mencari nama. Strategi. Sekarang ibu menanya Maulana. Ya, Maulana. Jadi ibu menanya Maulana, apa permasalahan utama yang menyebabkan menurunnya jumlah perajin songket? Ya, apa penyebabnya? Coba Maulana jawab. Menurut saya karena menurutnya minat beli konsumen karena tidak mahal. Jawabannya karena konsumen sudah tidak bangga, kan? Itu kan permasalahannya. Kenapa konsumen tidak bangga pada tenun tradisional? Itu yang kita cari. Itu yang kita cari permasalahannya. Kenapa nggak bangga lagi konsumen saat ini pada tenun tradisional? Padahal tenun
konvensional itu ramah lingkungan, tapi nggak dibeli. Itu yang kita cari permasalahannya. Kan? Ternyata nggak bangga. Itulah tuh akar masalah. Karena kita nggak bangga lagi pada produk nasional kita, pada budaya kita, ya. Kita berkurang kebanggaan pada budaya. Itu nggak bisa dibiarkan terus menerus, ya. Itu harus mencari solusinya. Nah, ya, baik Maulana. Sekarang Marsha Nadila. Dan tak izin tadi ya, Marsha ya. Kemudian sekarang Misna, ya, Misna Juwita ya. Sekarang Misna, apa yang dimaksudkan dengan niat beli konsumen? Nah gitu. Gimana Misna? Konsumen adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Kan jelas kan? Jadi niat beli konsumen itu adalah keinginan konsumen, ya. Perilaku konsumen yang lebih tepatnya. Perilaku konsumen dalam memilih dan memakai. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud. Sehingga perusahaan terus mencari upaya, ya, mencari upaya agar produk-produknya itu laku. Jadi dia apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan niat membeli. Apa yang menyebabkan niat membeli? Itulah yang harus dicari tahu oleh perusahaan. Apa yang menyebabkan niat membeli konsumen? Ya, memang ini marketing. Kalau marketing itu sangat terkait dengan psikologi. Niat membeli konsumen karena sikap apa? Sikap positif, ya kan? Dia sikap positif terhadap produk yang ingin dibelinya. Kalau sikapnya positif, pasti dia senang, pasti dia suka. Kalau dia suka, pasti dia beli, benar nggak? Ya kan? Kalau kalian semuanya membeli karena kalian suka, benar nggak? Itu dia psikologi, ya. Itulah yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya. Kalian ini nanti, kalau kalian kan sebagai pengusaha, kalian kan juga artis TikTok juga kan kalian, selebgram juga, jualan-jualan kan kalian. Jadi sekarang yang harus kalian gali lebih dalam, apa yang menyebabkan niat membeli konsumen, apa yang menyebabkan perilaku terjadi, ya. Ternyata karena sikap. Nah tadi orang yang menjawab, kenapa orang nggak beli soket, nggak bangga? Itu sikapnya nggak bangga lagi, ya. Karena sikap itu adalah apa? Sikap itu adalah senang, bahagia, bangga, sedih, itu sikap, ya. Sikap afektif. Sikap itu atau attitude itu ada tiga tuh. Yang pertama sekali konatif, berpikir, kedua afektif, kita merasa. Saya merasa sangat senang dengan soket, sehingga kita beli, ya. Kemudian konatif, perilaku, melakukan aksi. Itu dia teori sikap, ya. Ini psikologi yang sangat berkaitan erat dengan marketing. Kemudian ini Misna udah tadi, ya. Jadi akar permasalahan kita pada niat membeli yang berkurang sekarang. Kemudian Irfan, ya. Ayo benar. Ya, saya. Ya Irfan, coba kamu analisis, ya, akar penyebab menurunnya penjualan. Nah, coba menganalisis kenapa bisa menurunnya penjualan. Penjualan apa tadi? Jualan kain Tradisional. Ya, coba kamu menganalisis ini, ya. Analisis itu lebih logika loh. Coba, ayo silakan. Karena menurut saya para konsumen sudah tidak bangga lagi terhadap produk-produk fashion milik budaya kita saat ini. Ya, itu dia. Semua orang membeli itu karena sikap apa itu nggak bangga, ya. Kalau kita bangga pasti kita beli. Contohnya, ini pasti contoh, ya. Contoh yang paling saat ini udah jelas, ya, dengan memotivasi tadi. Ya kan, dengan memotivasi, dengan mempromosi, ya kan? Karena kenapa? Karena perusahaan darah ini dia mau tetap eksis agar lebih lama, ya kan? Perusahaannya eksis, udah itu lama, kemudian dia mempunyai keuntungan yang besar, ya kan? Keuntungan yang besar tapi manfaatnya, ya, jadi keuntungan besar, pahala pun ada, ya kan? Darah, ya benar nggak? Terus sekarang siapa lagi ini, ya? Namanya sedikit sulit ini.
Ini apa dampaknya jika soket Aceh punah? Ada nggak? Bilang salah satu warisan budaya yang tak ternilai. Ya itu dia. Ya coba Fatin. Fatin kan? Jadi yang ibu tanya. Jadi ini apa dampaknya jika soket Aceh punah? Jadi jawaban Fatin akan hilang. Satu nilai. Ya akan hilang nilai budaya yang sangat bernilai. Benar nggak? Soket Aceh itu sudah dibangun bertahun-tahun. Ya, ketika masa kerajaan Aceh Darussalam, yaitu pada pertengahan abad ke-17, ya. Jadi itu sudah terkenal tuh soket Aceh. Malahan orang-orang Eropa itu mengincar soket Aceh. Kenapa? Kita kan harus tahu ya, karena bagus, karena pertama bahannya semua alami ya. Jadi itu materialnya coba nak ya disimak dulu ya. Karena materialnya terdiri dari benang sutra, benang emas, benang perak berkualitas baik ya. Jadi benang sutra itu ditangkar sehingga soket benang sutra terbaik dunia itu dari Aceh. Kemudian benang emas itu benang ya. Jadi emas itu dididihkan di celup emas. Memang emas murni, perak juga demikian. Sehingga ditenun ya. Setelah itu umurnya 300 tahun. Benang sutranya akan rusak. Emas dan perak tinggal kan? Itu ditarik lagi itu, ditenun lagi. Itu namanya recycle ya. Jadi kalau produk tradisional itu sangat ramah lingkungan. Kenapa? Pertama dia bisa recycle. Recycle itu daur ulang, tak dibuang tuh kayak fashion tadi ya kan? Bertumpuk-tumpuk dibuang menjadikan limbah yang plastik. Tapi ini enggak. Emas dan perak itu ditarik lagi, ditenun lagi. Ya, itu namanya recycle. Kemudian reuse. Kan bisa digunakan kembali itu. Kemudian recycle diubah lagi. Nah, itu dia. Ada 4 R. Sehingga sangat-sangat apa itu bilang? Sangat-sangat sustainable. Ya, sesuai itu dengan SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, gitu kan? Jadi dia ramah lingkungan dan memperhatikan produk lokal terkait dengan budaya. Perajin lokal yang dipakai, perajin lokal itu dia bisa menghidupi keluarganya dengan dia menenun, ya kan? Kemudian dia slow fashion karena menenun dengan menggunakan peralatan tradisional, ya kan? Dan itu namanya slow fashion. Kenapa? Satu songket itu bisa menghabiskan waktu 6 bulan. Beda kan dengan fast fashion tadi, hanya 3 minggu, tapi ini 6 bulan. Itu slow fashion namanya. Gak cepat dia dalam berproduksi. Kalau cepat berproduksi seperti itu tadi, dibayar murah ya kan, dipakai tempat asal-asal supaya bisa menjual murah. Kemudian kita lihat pun karena modelnya berganti-ganti kita beli. Setelah kita beli jadi tumpuk di lemari, sudah pada tempat kita buang. Nah, ya itu nggak ada edukasi, nggak ada konsumen. Jadi itu budaya konsumerisme ya. Baik ya. Kemudian siapa yang belum ibu bertanya? Masih ada yang bertanya? Udah? Benar sudah semua ya? Baik, anak-anak ya, kita hari ini sudah belajar komunikasi pemasaran dengan lancar ya, karena kenapa? Sudah kita melakukan tahap bertahap ya. Yang pertama kita sudah introduction, kita sudah berdoa, kita sudah mengabsen ya kan, ibu juga sudah menjelaskan, sudah tanya jawab, sudah diskusi kelompok, sudah presentasi, kemudian ibu sudah tanya jawab individu. Gimana nih kuis atau gimana? Kalau ibu kasih kuis, tapi kuisnya take home action ya. Jadi 3 hari. Tanggal 18 sudah kumpul semua jam 8 dan kumpulnya harus ke grup. Tidak perlu print karena kita tidak melakukan print. Itu kan kertas terbuang. Ini kan kita sekarang udah pakai aja konsep ramah lingkungan ya, tidak membuang-buang. Kita pakai teknologi. Ya kan? Karena teknologi itu sangat penting ya, kita manfaatkan. Kemudian jadi tugasnya di rumah tentang ethical fashion ethical fashion yang terkait dengan produk budaya. Ya satu. Jadi sekarang sudah berakhir ya pada 90 menit ya, karena kan kita 2 jam mata kuliah. Kalau mata kuliah itu 2 jam itu adalah
90 menit ya. Kalian sudah tahu semuanya ya. Dalam waktu 90 menit kita sudah keliling dunia, benar tak? Benar. Kita sudah ke Eropa, kita sudah nonton fashion show, kita sudah ke Bangladesh ya kan. Kita sudah melihat bagaimana mirisnya hidup mereka ya. Anak-anak itu mesti bekerja. Anak-anak mesti bekerja, gaji yang murah. Seharusnya anak-anak itu belajar, kayak kalian belajar, tapi kan mesti bekerja. Itu ya. Kemudian kita juga sudah lihat bagaimana permasalahan yang sangat besar terjadi sekarang. Apa permasalahan? Tak mau dibawa kepada limbah fashion tadi, lihat kan kalian bertonton bergunung-gunung. Itu dia. Dan itu memang harus dicari solusi. Dan kita juga sudah tahu songket ya. Kita juga sudah tahu songket yang hampir punah itu kan. Budaya bangsa kita, budaya leluhur kita sudah tahu hampir punah. Dan kalau misal masalah kerajinan rakyat itu tuh harus ada campur tangan pemerintah. Ya gitu ya. Dan kalian juga yang paling penting nih, kalian menjadi pengusaha-pengusaha nanti bagaimana agar orang tetap membeli produk kalian ya. Repurchase intention, ingat ya, membeli ulang. Orang loyal terhadap produk kalian. Orang berinformasi, orang promosi ya. Misalnya produk Julia. Bagus banget tuh produk Julia, kalian pakai aja produk Julia. Misalnya Maulana jualan slow food. Slow food tempat Maulana tuh enak banget. Ya, udah itu kita nggak sakit. Karena kenapa? Dia memang benar-benar organik. Dia nggak pakai zat-zat kimia. Kan gitu dia. Orang pasti cari yang organik sekarang. Karena orang nggak mau sakit. Gitu dia. Sehingga orang membeli ulang. Yang paling penting orang membeli ulang. Ya. Kalau orang membeli ulang, perusahaan kita tetap eksis. Kita juga memberi manfaat kepada orang dengan menjaga lingkungan. Ya, baik, Ibu akan ulang lagi nih sedikit lagi yang tadi. Jadi ini mata kuliah kita pada hari ini adalah komunikasi pemasaran. Jadi bagaimana strategi? Nah, itu ya. Bagaimana strategi komunikasi fashion ramah lingkungan? Ya, strategi komunikasi fashion ramah lingkungan mempengaruhi pelanggan sadar hijau untuk repurchase intention. Ya, jadi siapa tuh pelanggan sadar hijau? Pelanggan sadar hijau itu adalah orang yang sangat memiliki integritas, orang yang sangat punya moral, punya sikap yang sangat positif untuk keberlanjutan. Hatinya baik banget. Dia nggak mikir diri sendiri, tapi bagaimana generasi akan datang, ya, agar lingkungan tidak rusak. Kemudian apalagi dia mikir tuh, ya kan? Dia mikir nggak ada lagi sweatshop, nggak ada lagi pekerja-pekerja yang berkeringat, pabrik-pabrik yang mengeksploitasi anak. Dari mana? Periksa dari teksnya kan tadi ada tuh. Kemudian apalagi supaya orang tahu kita melakukan promosi karena sekarang teknologi, ya kan? Ya, jadi sekarang semuanya berbasis teknologi, manfaatkan. Ya, kalian ini Gen Z memang sangat manfaat dengan teknologi. Ya. Ibu juga harus sekarang karena setiap penayangan, setiap pembelajaran itu memang harus dengan teknologi. Seperti tadi kita menayangkan video ke teknologi, ya kan? Sehingga kita tahu apa yang terjadi di dunia sekarang. Gitu ya. Jadi harus manfaatkan teknologi. Baik anak-anak, kita sudah belajar sangat mendalam, ya. Dan kalian juga sudah mengerti, Ibu juga merasakan kalian sudah mengerti ya. Jadi kita beruntung hari ini. Kita hanya belajar 90 menit, tapi kita sudah mendapat ilmu yang besar dari dari komunikasi pemasaran ini, ya kan? Jadi itu memang sangat perlu komunikasi pemasaran. Kenapa komunikasi pemasaran perlu ya? Kita ulang lagi karena perusahaan itu kan yang menjual produknya, ya. Perusahaan menjual produk, dia kan mencari tahu produk apa yang lagi tren sekarang, produk apa yang diminati oleh masyarakat sekarang, produk apa yang memiliki nilai jualan tinggi. Karena apa? Karena perusahaan itu dia menginginkan eksis, dia menginginkan pelanggannya itu loyal, dia menginginkan ada pembelian ulangnya atau itu purchase intention. Itu kan yang
sehingga apa? Sehingga dia mengkomunikasikan produknya, agar komunikasi itu membentuk sikap positif konsumen. Dengan konsumen memiliki sikap yang positif terhadap produk ramah lingkungan, tentu saja konsumen akan membeli, ya kan? Karena dia merasa dia memiliki sikap positif itu apa? Senang, dia senang terhadap produk ramah lingkungan. Kenapa? Karena perusahaan sudah mengiklankan, sudah men-advertising, ya kan? Sudah mempromosikan apa keuntungan daripada produk ramah lingkungan tadi. Jadi konsumen yang memiliki integritas yang baik, moral yang tinggi, dia ingin juga membantu, ya. Dia ingin juga membantu pekerja-pekerja. Dia ingin juga membantu agar lingkungan ini sehat. Dia juga ingin agar binatang itu tidak dibunuh secara kejam, ya. Itu. Jadi memang konsumen itu banyak memiliki moral yang tinggi. Dengan demikian, konsumen akan membeli produk ramah lingkungan dari perusahaan tersebut, dan dia juga menceritakan kepada teman-teman yang lain sehingga terjadilah pertukarannya, sehingga konsumen beramai-ramai, konsumen datang beramai-ramai untuk membeli dan membeli lagi, sehingga perusahaan ini tetap eksis. Dengan demikian ada dua keuntungannya, kan? Konsumen untungnya apa? Konsumen untungnya ya dia sudah memiliki jiwa sosial, dan dia juga tidak merusak bumi. Sedangkan perusahaan apa untungnya? Perusahaan juga untung dengan memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan. Tentu saja lingkungan akan lestari, ya. Jadi memang istilahnya kembali ke awal, kembali kepada menyelamatkan bumi. Nah, itu intinya. Dan tentang ethical fashion ini memang sudah secara global, ya, sudah sudah dipromosikan secara global, ya. Banyak artikel internasional itu tentang ethical fashion. Artinya apa? Artinya memang saat ini seluruh penduduk bumi itu harus menyelamatkan bumi. Itulah dia maksudnya. Perusahaan menyelamatkan bumi, konsumen menyelamatkan bumi untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik. Itu intinya, ya. Jadi hari ini sekian saja. Semuanya sudah mengerti. Yang paling penting itu adalah tugasnya tadi, ya. Tugasnya dikerjakan dan diulang-ulang, dibaca-baca. Banyak sekali artikel tentang ethical fashion, banyak sekali web. Kalian ini ibu rasa, ya, memang ibu tahu kalian ini sekarang sangat-sangat tanggung teknologi, ya. Kalian ini sangat akrab dengan teknologi. Jadi kalian bisa mencari di situs manapun, di web manapun tentang etika ini, ya, tentang produk-produk etis. Produk etis itu nggak terbatas pada hanya food dan fashion saja, ya, tapi banyak produk etis yang lain. Nah, itu dia. Nah, jadi nggak ada yang bertanya lagi, ya. Ibu kira sudah mengerti semua. Ibu juga menutup pada hari ini, sudah habis waktunya, ya kan? Ibu menutup dan ibu mohon maaf bila ibu ada salah kata. Kalau kalian sudah maafkan, ya. Tetap semangat. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan topik-topik yang menarik sekitar isu-isu yang sedang tren saat ini, sehingga perusahaan tetap eksis, ya, sehingga perusahaan bisa mengkomunikasikan marketingnya yang memberi manfaat untuk seluruh alam, ya, secara universal. Ya, billahi taufiq fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.